Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Tunggu ya, saya periksa namanya. Fitri Ramadhani, Hadir, Bu. Asmianti, Hadir, Bu. Safista Ramadhani, Sakit, Bu. Carmila, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yudita Vega. Hadir, Bu. Oke. Satu orang tadi yang sakit ya? Iya, Bu, sakit Oke, satu orang. kita berdoa bersama-sama semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Amin. Rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, judul materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian. Iya, Bu. Kita tuliskan ya judulnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian. Iya, Bu. Sebelum kita masuk pada materi, anak-anak perlu ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Sebagai orang yang sangat jujur, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini bukan diberikan begitu saja, tetapi karena beliau mempunyai sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang pertama Nabi Muhammad sebagai pedagang yang jujur. Yang kedua, menyimpan dipercaya, maaf ya, Mak, Obe. dipercaya menyimpan barang orang lain. Yang ketiga yaitu peristiwa peletakan Hajar Aswad. Yang pertama kita akan membahas yaitu Nabi Muhammad sebagai pedagang yang jujur. Sejak muda Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang. Dalam berdagang beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah mengurangi timbangan, menjelaskan kondisi apa adanya. Karena kejujurannya beliau dipercaya dan
Alaihi Wasallam. Yang kedua kita akan membahas yaitu dipercaya menyimpan barang orang lain. Penduduk Mekah sering menitipkan barang berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kita akan membahas yaitu dipercaya menyimpan barang orang lain. Penduduk Mekah sering menitipkan barang berharga kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka yakin beliau tidak akan berkhianat. Beliau bahkan ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, beliau tetap menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan meskipun barang itu milik orang-orang yang memusuhinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa peletakan Hajar Aswad. Anak-anak sekalian, peristiwa peletakan Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi oleh para pemimpin Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama yang masuk kepada Masjidil Haram. Tentang orang itu, ternyata orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Semua langsung berkata, "Ini Al-Amin, kami ridho kepadanya." Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah Nabi sudah diakui dari semua golongan, bahkan orang-orang yang kelak menentangnya. Dengan penuh kebijakan, Nabi Muhammad SAW membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta para pemimpin Quraisy mengangkat kain itu bersama-sama. Setelah sampai di tempatnya, Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Dengan cara ini perselisihan dapat diselesaikan tanpa konflik dan semua pihak merasa adil. Peristiwa ini membuktikan bahwa kejujuran melahirkan kepercayaan dan kepercayaan melahirkan kewibawaan serta kemampuan dalam memimpin. Anak-anak sekalian, sampai di sini apakah sudah dipahami materi yang telah Ibu jelaskan? Paham. Sudah Bu, paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian, terdapat beberapa nilai keteladanan yang penting, yaitu jujur dari segala keadaan. Nabi Muhammad SAW tetap jujur meskipun belum diangkat menjadi nabi. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah kebiasaan, bukan paksaan, amanah dan tanggung jawab. Beliau menjaga kepercayaan orang lain dengan sangat baik, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kejujuran menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW dipercaya sebagai pedagang, penengah konflik, dan tempat penitipan barang yang berharga. Pada masa itu, kejujuran menjadi dasar kepemimpinan. Masyarakat Mekah menghormati dan menerima keputusan Nabi dengan kejujuran yang beliau punya. Masyarakat Mekah menghormati dan menerima kejujuran yang membuat Nabi Muhammad SAW dihormati, disukai, dan dipercaya. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi Rasul, masyarakat berbondong-bondong telah mengenal kepribadian beliau dengan sangat baik. Itu tadi adalah nilai-nilai keteladanan yang dipunya oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu menutup materi kita pada hari ini, anak-anak sekalian perlu ketahui bahwa kejujuran bukan hanya dilakukan dalam peristiwa besar, tetapi dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak menyontek dalam pembelajaran atau saat ujian, mengembalikan barang yang bukan hak milik kita, dan berkata jujur meskipun sulit kita dalam berkata jujur, dan menepati janji kepada teman ataupun guru kita maupun orang tua. Dan jika kita
membiasakan diri untuk jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kejujuran akan mengangkat derajat seseorang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak semua kita jadikan kejujuran sebagai akhlak utama kita dalam kehidupan sehari-hari dan meneladani sifat yang dipunya Nabi Muhammad SAW sebagai contoh di kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin hanya itu yang dapat ibu saya sampaikan. Semua anak-anak semua bisa Meneladani sifat yang ibu sampaikan tadi, sifat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semua bisa menerapkan sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Amin. Oke. 3. Baik anak-anak semua, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena sebelum kita mulai pelajaran tadi kita berdoa. Jadi kita mengakhiri pembelajaran juga harus berdoa. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.